Aplikasi pinjaman online ini bisa berikan kita pinjaman hingga 5 juta rupiah langsung cair walaupun kita baru membuat akun. Kalian hanya perlu sediakan KTP dan rekening bank agar kalian dapatkan pinjaman, bunga rendah, tenor panjang dan mudah di ACC. Halo guys, kembali lagi di channel ini, pastinya di channel kesayangan kalian yang selalu berbagi informasi terkait bagaimana cara mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Buat kalian yang lagi mencari informasi seputar pinjol legal ataupun ilegal, sangat tepat menonton video ini. Karena dari video ini kalian bisa dapatkan pinjaman di aplikasi pinjol legal ataupun ilegal. Di sini pasti masih banyak yang baru pertama kali ingin meminjam di aplikasi pinjaman online. Jadi saya akan jelaskan singkat saja mengenai apa itu pinjaman online. Jadi pinjaman online adalah pinjaman KTA tanpa jaminan, yang dimana kita bisa dapatkan pinjaman uang tanpa jaminan seperti sertifikat rumah ataupun BPKB kendaraan. Pinjaman KTA atau fintech lending terbagi dua, ada yang legal dan ada yang ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal itu harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Itu merupakan standar hukum untuk fintech lending. Kalau aplikasi pinjaman online yang ilegal itu tidak terdaftar di OJK, dan menurut himbauan dari Kominfo, kita bisa pinjam uang tanpa harus dibayar. Pada video ini, saya akan berbagi informasi pinjaman online yang pastinya mudah cair dan tanpa persyaratan yang ribet. Sebelum saya ke aplikasinya, saya akan perlihatkan himbauan dari Kominfo yang menyatakan kita bisa pinjam uang tanpa harus dikembalikan. Guys, kita sudah berada di laman resmi dari Kominfo di kominfo.go.id dengan judul Kominfo Jangan Takut Diteror Debt Collector Fintech Ilegal. Kemudian kita scroll aja ke bawah. Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal, mau melaporkan ini ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal, namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya tak perlu bayar, mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Dari informasi ini bisa menyimpulkan bahwa kita bisa dapatkan pinjaman uang langsung cair di aplikasi pinjaman online ilegal dan tak perlu kita bayar. Ingat di sini saya hanya berbagi tips dan trik mendapatkan pinjaman online. Yang menentukan pinjaman kita akan disetujui merupakan data pribadi kita masing-masing. Dan saya tidak mengajarkan ke kalian untuk tidak membayar pinjaman, karena kita sepakat ajaran agama kita masing-masing, kalau meminjam harus dikembalikan. Informasi dari Kominfo ini saya rasa tujuannya agar pinjol ilegal bisa segera tutup karena banyak yang gagal bayar. Agar tersisa pinjol yang legal yang pasti aman untuk kita ajukan pinjaman. Langsung saja, aplikasi pinjaman online yang akan kita bahas kali ini adalah Dana Lancar. Aplikasi ini dari KSP Dana Senja Indonesia. Aplikasi ini sudah dapatkan 4,4 bintang dari 68.000 ulasan. Kemudian telah di-download lebih dari 1 juta orang. Yang pastinya aplikasi ini bisa memberikan kita pinjaman, karena aplikasi ini baru saja dirilis, kalian hanya perlu KTP saja untuk mendapatkan pinjaman uang di aplikasi ini. Pastinya bunga yang sangat rendah, tenor panjang dan mudah di ACC. Sekarang sebelum kita ajukan pinjaman di aplikasi Dana Lancar, kita akan memastikan sama-sama apakah aplikasi pinjaman online ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Update terbaru dari Kominfo untuk daftar perusahaan fintech lending yang telah terdaftar di OJK pertanggal 3 Januari 2022. Di sini kita akan lihat apakah aplikasi yang akan saya rekomendasikan kali ini, yaitu aplikasi Dana Lancar, sudah resmi berizin Indonesia atau tidak. Di sini kita akan lihat mulai dari urutan pertama, ada aplikasi Dana Mas, kemudian Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, Modalku, KTA Kilat, dan masih banyak lagi. Oh iya, untuk kalian yang baru pertama kali gabung ke channel YouTube saya, tidak ada salahnya kalian dukung channel ini agar terus berkembang dengan memberikan like, share, dan tentunya subscribe. Guys, jadi standar hukum untuk fintech lending atau pinjaman online itu harus terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi jika kalian akan ajukan pinjaman, kalian harus cek terlebih dahulu apakah aplikasi pinjaman online yang akan kalian gunakan ini telah terdaftar di OJK atau tidak.
Nah, di sini kita akan lihat sama-sama apakah aplikasi Dana Lancar telah terdaftar. Nah, guys, di sini kita sudah pastikan sama-sama sampai ke urutan terakhir aplikasi Dana Lancar belum terdaftar di OJK. Nah, kita sudah memastikan bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Kita akan lihat beberapa iklannya. Pilih jumlah pinjaman online dan periode pinjaman. Kita bisa memilih jumlah pinjaman sesuai dengan kebutuhan kita dan periode pinjaman disesuaikan juga dengan situasi atau kebutuhan kita. Kemudian di sini kalian bisa upload semua informasi yang diminta dengan benar. Jadi untuk dapatkan pinjaman kita harus memasukkan informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi rekening bank. Kemudian aman dan cepat sampai. Dan yang terakhir, melindungi semua informasi pribadi Anda. Nah, untuk ini kalian harus pintar-pintar terlebih dahulu karena kita sudah memastikan bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK, yang artinya aplikasi ini adalah pinjol ilegal. Nah, sekarang saya akan buka aplikasi Dana Lancar. Kita akan lihat sama-sama bagaimana proses pengajuan pinjaman langsung cair di dalam aplikasi ini. Nah, dengan aplikasi ini, kalian bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah dengan bunga yang sangat rendah, hanya 0,05% per harinya, dan lama pinjaman selama 91 hari atau 3 bulan. Nah, sekarang kita langsung saja klik ambil sekarang. Di sini ada informasi yang perlu kalian baca. Jika sudah, kalian klik saja izinkan. Kemudian, kalian perlu memasukkan nomor handphone untuk membuat akun di dalam aplikasi ini. Jadi untuk dapatkan pinjaman online langsung cair, kita harus membuat akun. Nah, di sini sudah saya masukkan nomor handphone saya dan kita tinggal klik login untuk membuat akun di dalam aplikasi ini. Oke, di sini kita tinggal menunggu kode verifikasinya. Nah, di sini sudah masuk kode verifikasinya, kita klik login. Nah, sekarang kita sudah bisa ajukan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah. Langsung saja kita klik ambil sekarang. Kemudian di sini untuk dapatkan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah, jangka waktu pinjaman 3 bulan atau 91 hari. Yang pertama kita masukkan informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi rekening bank. Nah, sekarang kita klik mulai pinjam. Yang pertama kita perlu memasukkan informasi foto KTP bagian depan di informasi identitas. Kita klik upload. Nah, saya sudah foto KTP bagian depan dan di sini telah terisi otomatis untuk nama, NIK, dan tanggal lahir. Nah, jika sudah lengkap, kita klik berikutnya. Selanjutnya, pada informasi identitas, kita perlu verifikasi wajah. Kita klik mulai verifikasi. Setelah verifikasi, kita perlu baca terlebih dahulu untuk syarat dan ketentuan. Jika sudah, kita klik segera tanda tangan. Kemudian di sini saya sudah tanda tangan, kita klik kirim. Informasi selanjutnya, kita perlu masukkan informasi pribadi. Nah, di sini kita masukkan jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, dan lain-lain. Di sini sudah saya lengkapi semuanya. Jika kita sudah lengkapi semuanya, kita klik simpan. Selanjutnya, setelah kita sudah lengkapi informasi pribadi, kita masukkan informasi pekerjaan. Pada informasi pekerjaan, kita tinggal memasukkan di mana tempat kita bekerja, penghasilan per bulan, dan tanggal gajian. Jika sudah, kita klik simpan. Setelah informasi pekerjaan, kita perlu memasukkan kontak darurat. Pada informasi kontak darurat, kalian perlu memasukkan 2 kontak darurat, bisa kontak orang tua, rekan kerja, saudara, atau teman-teman kalian. Jika sudah, kalian klik saja simpan. Nah, setelah informasi kontak darurat, kita sampai ke informasi yang terakhir, yaitu informasi rekening bank. Pada informasi rekening bank, kita hanya perlu memasukkan rekening bank yang kita gunakan, dan jika sudah, kita klik saja simpan. Guys, jika kalian sudah sampai ke tahap ini, artinya kalian sudah bisa ajukan pinjaman sesuai dengan limit pinjaman yang sudah kalian dapatkan. Dan di sini saya dapatkan limit pinjaman di Rp1.200.000. Nah, sekarang kita tinggal klik saja mulai pinjam. Nah, pastinya untuk limit pinjaman tergantung dengan data pribadi kita masing-masing. Kalian tinggal ajukan pinjaman dan tinggal ditunggu sekitar 2-10 menit yang paling cepat apakah pinjaman kalian akan diterima atau tidak. Untuk konfirmasi pinjaman yang paling lama itu 2 kali 24 jam. Dan jika sudah lewat 2 kali 24 jam, artinya pengajuan pinjaman kalian tidak di ACC. Agar pinjaman kalian bisa di ACC, pastikan kalian sudah menonton video ini baik-baik, tanpa di skip agar kalian tidak akan gagal paham cara mengajukan pinjaman di pinjol ilegal 2022. Untuk kalian yang belum di ACC, pasti ada kesalahan dalam proses pengajuan pinjaman. Karena kalau data kalian tidak ada masalah, saya yakin 100% pinjaman kalian akan disetujui. Sekian video pembahasan pinjaman online kali ini, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.